menantikan kami, guruku tersayang. Selamat pagi. Baik, anak-anak, sebelum memasuki ruangan kelas untuk pembelajaran, kita harus mencuci tangan sebagai bentuk untuk melindungi diri dari penularan virus corona. Silakan secara berurutan, jangan berebutan untuk cuci tangan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Bangun. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Ulang sekali lagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini siapa yang tidak sekolah? Semua hadir. Baik. Pagi tadi siapa yang lebih dulu datang ke sekolah? Yudi. Yufin sebagai hadiah karena lebih dulu datang ke sekolah, Yufin pimpin kita dalam doa. Di depan. Baiklah teman-teman, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kini kami mau belajar, berkatilah kami selalu, namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih kepada Yufin, kembali ke tempat duduk. Baik, anak-anak sekalian, sebagai orang Indonesia kita perlu untuk selalu menjaga dan meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nasionalisme itu rasa mencintai kita punya negara. Negara apa? Indonesia. Salah satu bentuk kita mencintai negara Indonesia itu dengan cara apa? Menyanyikan lagu wajib nasional. Kita siap ya untuk menyanyikan lagu wajib nasional? Siap. Tangan di sini. Kami berbakti
setelah menyanyikan lagu wajib nasional, silakan duduk. Terima kasih Bapak. Baik, sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, Pak Guru mau tanya sedikit. Bisa tuh? Bisa. Tetap pakai masker. Iya, kecuali Pak Guru yang buka masker karena Pak Guru mau menginformasikan dan mau mengajar kalian ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Guru mau bertanya. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang ekosistem. Ada berapa komponen dalam ekosistem? 3. Coba sebut. Apa saja? Produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen yang menghasilkan, konsumen yang menggunakan, dan pengurai itu dia yang membinasakan. Dia mengurai lagi, nanti hasilkan lagi melalui produsen. Lalu lanjut kita manusia sebagai konsumen, dan pengurai kita mati nanti diuraikan. Lalu kembali kepada produsen. Ini hari kita belajar tema berapa? Tema apa? Tentang ekosistem. Subtema kedua, antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Lalu dalam pembelajaran hari ini, anak-anak sekalian diharapkan untuk bisa membuat ringkasan. Yang paling pertama nanti Pak Guru akan siapkan artikel. Kalian baca itu artikel, lalu buat ringkasan. Itu kegiatan yang pertama. Lalu kegiatan yang kedua, kalian akan mencermati video. Setelah mencermati video, kalian harus bisa menuliskan nilai-nilai apa yang ada dalam video itu dan membuat lagi ke dalam bentuk ringkasan. Dan yang ketiga, anak-anak akan membuat clipping. Bahan alat siap, gunting, lem, kertas, ada toh? Nanti membuat clipping. Dari clipping yang kalian buat, kalian menambahkan informasi penting dan keterangan lainnya. Lalu itu pun akan kamu hasilkan lagi dalam bentuk tulisan non-fiksi yang namanya apa tadi? Ringkasan. Namanya apa? Ringkasan. Jadi hari ini kita belajar tentang membuat ringkasan. Membuat apa? Ringkasan. Lalu ketika mau membuat ringkasan, bagaimana cara membuat ringkasan? Perhatikan di slide baik-baik. Konsentrasi ke depan, perhatikan ke depan. Membuat ringkasan. Coba lihat apa? Membuat ringkasan. Membuat ringkasan. Yang paling pertama itu membaca teks dengan saksama. Yang kedua, lihat baik. Menentukan ide pokok dan menemukan informasi penting dalam teks. Yang ketiga, menghubungkan ide pokok dan informasi penting dalam bahasa sendiri. Menghubungkan informasi penting Dan bahasa sendiri. Ulang nggak? Menghubungkan ide pokok dalam informasi penting dalam bahasa sendiri. Menghubungkan ide pokok dan informasi penting dengan bahasa sendiri. Lihat lagi langkah-langkah pertama itu. Membaca teks dengan saksama. Yang kedua apa? Menentukan ide pokok dan menemukan informasi penting dalam teks. Yang ketiga, menghubungkan ide pokok dan informasi penting dengan bahasa sendiri. Maka akan menjadi apa? Lihat sini. Ringkasan. Siap? Siap. Bagaimana
teliti atau baca dengan penuh kehati-hatian. Artikel itu harus kalian baca dengan cermat, dengan teliti, dengan saksama. Baca dengan saksama akan mengantar kita pada menentukan ide pokok paragraf. Lalu kita juga bisa dapat menemukan informasi penting. Bisa? Bisa? Bisa. Kalau bisa, perhatikan lagi di slide. Perhatikan di slide. Semua perhatikan di slide. Lihat baik-baik di situ, nanti Pak Guru akan sajikan artikel. Nah, itu artikel paragraf pertama. Di LKPD sudah ada, tapi lihat situ. Perhatikan artikel itu. Sudah. Artikel 1 tentang apa itu? Sistem irigasi subak. Tentang apa? Sistem irigasi subak. Sistem irigasi subak tadi mana? Di Bali. Itu paragraf pertama ya. Perhatikan. Marton perhatikan baik-baik. Lisa perhatikan baik-baik. Nanti kalian sebentar. Sekarang kan sudah duduk satu meja 2 orang. Secara berpasangan kerjakan LKPD itu dalam kelompok. Kelompoknya 2 orang itu tadi. Bisa mengerti? Bisa. Paragraf kedua, kerjakan juga nanti dia punya pola yang sama. Nah, ada paragraf ketiga tadi. Perhatikan gambar di sana itu. Itu yang di pulau-pulau itu gambar apa? Peta apa? Negara apa? Indonesia. Negara apa? Indonesia. Negara Indonesia. Negara Indonesia itu negara yang dianugerahi kekayaan yang luar biasa. Ada pegunungan, ada apa lagi? Persawahan. Perhatikan di gambar di sana. Apa tuh? Yang sebelah pegunungan tuh. Laut. Ada persawahan, ada pegunungan dan juga ada laut. Indonesia negara yang kaya raya ini dengan penampakan alamnya yang berbeda-beda itu membuat bangsa-bangsa di Eropa, bangsa asing itu datang dan mereka menjajah bangsa Indonesia. Makanya nanti video ini Pak Guru akan memberi kesempatan kamu untuk cermati video. Ya sebelum itu kamu harus ingat, sebentar ketika video di sementara dibuka, catat nilai-nilai informasi penting apa yang kamu dapat dari video. Supaya sebentar bisa buat apa? Ringkasan. Supaya nilai-nilai dan informasi penting itu kalian atau anak-anak bisa buat apa? Buat apa? Ringkasan. Sekarang, baik, cermati videonya. Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Widyodiningrat, tokoh Pergerakan Nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan 2 jenderal itu tidak berarti banyak. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi. Diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka.
Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bu. menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur, Nomor 56, Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membawa ultra meninggalkan pembacaan itu dengan setelah itu, bendera merah putih jatuh di istri Soekarno dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Bendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Bendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka." Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Baik, selamat pagi. Anak-anak, Pagi, Pak. bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan dan menonton video tadi? Senang. Bangga. Bangga karena apa? Indonesia apa tadi? Merdeka. Bagaimana, Pak semangat? Kita akan masuk kepada mengerjakan RKPD, yaitu kalian nanti berpasangan untuk berdiskusi ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dari kelompok pertama, Cel dengan Tiara, dan seterusnya. Tapi sebelum Pak Guru membagikan RKPD, Pak Guru minta kita tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Kalau begitu berdiri. Ya, coba mulai. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Sekarang Cel yang bimbing. Coba. Tepuk semangat. Baik, dulu. Pak Guru akan membacakan RKPD. Di sini sudah ada artikelnya, sedangkan videonya tadi kalian sudah cermati tadi toh. Baik, ini RKPD-nya nanti ya, untuk didiskusikan. RKPD ini tergantung artikel tadi dengan yang cermati video RKPD.
situ. Nah, ini di situ. Biasa baik, sudah lihat semua? Sudah. Sudah lihat? Sudah. Sudah lihat? Ah, kurang semangat. Sudah lihat? Sudah. Sudah dilihat toh? Iya. Kalau sudah dilihat, silakan untuk kerjakan. Baik. Yang pertama itu LKPD yang pertama, kalian harus menemukan informasi penting. Menemukan apa? Informasi penting. Dan menentukan ide pokok paragraf dari artikel tentang apa tadi? Sistem irigasi subak. Artikel tentang apa? Sistem irigasi subak. Itu untuk yang LKPD 1. LKPD yang kedua, kalian tadi sudah menuliskan nilai-nilai yang kalian nonton tadi, video tadi. Nilai apa sih yang kalian dapat tadi? Informasi apa sih yang kalian dapat tadi? Kamu tulis. Itu di LKPD kedua itu ada di situ. Nilai apa saja yang sudah ada di dalam video yang kalian nonton. Sekarang silakan kerjakan dalam kelompok. Bisa? Masih semangat? Masih. Silakan kerjakan. Mulai. Yang pertama kalau kita bahas PKI. Nah, tidak itu. Baik, coba terus perhatikan ada. Udah kita sudah. Bukan dia punya mulai bercerita sudah. Sampai informasi pentingnya apa? Nah. Kamu diskusi sama siapa? Dia punya intinya apa? Sudah? Kerjakan? Kalau sudah, kita mulai ke kelompok-kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi atau melaporkan hasil diskusi. Kita bisa mulai dengan kelompok yang pertama. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Sudah? 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 Ada yang belum? Belum. Ah, kalau belum perhatikan baik lagi. Lihat lagi. Sabar ya. Kasih teman ada teman yang belum. Lihat lagi kamu tulis di slide. Perhatikan kak. Di slide. Suruh lihat sini. Coba kok. Ya. Ah, ini yang kedua. Ah. Lalu ini untuk LKPD berkaitan video. Coba baca situ. Mengapa Bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaannya? isi di LKPD? Yang kedua, Apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? iya, isikan sesuai dengan video yang kalian nonton tadi. Sudah? Yang berikut ini, bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa tersebut? Buat dalam bentuk ringkasan. Buat dalam bentuk ringkasan. Hasilnya nanti dalam bentuk kelompok ya. Sudah? Sudah? Sudah. Sudah. Oke, sekarang kita masuk ke presentasi hasil diskusi. Kelompok pertama Tiara dan Chelsea. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan. Kasih semangat. Iya, kasih semangat. Maju lagi sedikit. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil dari diskusi kami. Paragraf pertama, pikiran utama, subak adalah cara meminjam air. Informasi penting, irigasi kewaraan sumber air. Paragraf kedua, kepala desa dan aparat desa menjalani tugasnya. Informasi penting, pinjam air petani.
Paragraf ketiga, Subak dilakukan oleh UNESCO, Warisan Dunia. Informasi penting kerjasama keadilan. Tepuk tangan dulu untuk informasi dan ide pokok paragrafnya. Sekarang kita dengar ringkasannya. Coba ringkasannya. Sistem irigasi Subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun yang lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairannya, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan pada tahun 2012, Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO, United Nations Educational Terus Scientific and Cultural Organization. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. tepuk tangan. Ayo masuk ke pemburu hasil diskusinya. Baik, tadi ketika dalam membacakan hasil diskusi, Tiara tadi ada satu yang bahasa Inggris ya itu, yang dia agak itu tadi. Itu dengar baik-baik. Itu namanya UNESCO. Namanya apa? UNESCO. 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 Dibaca UNESCO. UNESCO. UNESCO itu artinya United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Artinya organisasi yang mengurus tentang pendidikan, tentang pengetahuan dan kebudayaan. Jadi UNESCO ini mengakui bahwa sistem irigasi Subak di Bali itu merupakan warisan dunia yang harus dijaga. Harus diapa? Jaga. Kelompok pertama sudah, sekarang kita beri kesempatan kelompok kedua. Lisa dan Cika, silakan baca ringkasannya. Pagi teman-teman. Kami ingin melaporkan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Subak merupakan sekumpulan petani dari yang memberikan sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh penampakan alam seperti sungai, jurang, atau penampakan alam lainnya yang jelas terlihat. Suatu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan sawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong saling membantu dengan cara Perhatikan dengar teman. bukan dengan demikian setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap menunjukkan air juga terdapat petani lain bersama anggota subak. Oke, beri tepuk tangan untuk Lisa dan Cika. Silakan duduk. Mari, duduk. Duduk. Ya. Baik, dari Lisa dan Cika, kita bisa mendengarkan bahwa di sistem irigasi Subak itu ada penampakan alam. Seperti apa tadi? Sungai, irigasi,
Apalagi tadi? Apalagi tadi? Kenapa kan alam yang disubak tadi? Sistem yang disubak. Irigasi tadi. Jurang, sungai, apa lagi? Ya? Sungai, jurang, sawah. Pak tadi pertanyaan dulu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Semangat. Ulang. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan isi dari apa yang sudah kami cermati. Nomor 1, mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaannya? 1. Bangsa Indonesia mau merdeka. 2. Bangsa Indonesia bebas dari penjajah hidup merdeka. Yang kedua, apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? 1. Kemerdekaan mereka saling menghargai, selalu bermusyawarah, mendengar pendapat satu sama lain, mempunyai tujuan yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Baik, silakan duduk. Baik, mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Pada KPD 1 kalian sudah kerjakan berkaitan dengan apa tadi? Artikel. Yang kalian cermati lalu kalian buat dalam bentuk ringkasan. Tapi sebelum buat dalam bentuk ringkasan, kalian harus menemukan info paragraf lalu menentukan informasi pentingnya apa. Itu pada LKPD 1. LKPD 2 mencermati video, kalian harus menulis nilai-nilainya yang ada dalam video yang kamu saksikan tadi tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Ada nilai persatuan dan kesatuan, nilai apa lagi? Perjuangan. Dan sekarang kita akan masuk kepada LKPD yang ketiga. Itu berkaitan dengan pembuatan clipping. Lihat kamu tulis. Ada gambar ya? Lihat di slide. Ada gambar apa di sana? Sawah, sungai, pegunungan, waduk. Di atasnya ada gambar apa? Diasu. Dua orang anak Membawa bendera. membawa bendera. Bendera apa? Merah putih. Merah putih pada bendera negara apa? Indonesia. Kita orang apa? Indonesia. Halo. Hai. Kita berdiri tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Baik, silakan duduk. Perhatikan di slide di depan. Di situ ada gambar apa di situ? Sawah, Gunung. waduk, gunung. Gambar di atas tuh. Membawa Bendera. Perhatikan di slide lagi. Kenampakan alam dan kegiatan ekonominya. Supaya kita lebih memahami tentang kenampakan alam dan kegiatan ekonominya atau hubungan antara kenampakan alam dan kegiatan ekonominya, kita diminta untuk membuat clipping. Makanya Pak Guru ada pesan kalian ke Bapak Gunting, apa? Ada. Lem, Ada. kertas, koran dan lain sebagainya? Ada. Ada. Baik, perhatikan ke slide, lihat dia punya langkah-langkahnya. Tahap membuat Clipping. yang pertama apa? Siapkan. Apa? Sudah ada semua? Sudah. Oke. Lalu sekarang kumpulkan gambar bertemakan tentang kegiatan ekonomi dan macam-macam sisi pertanian Indonesia. Lalu yang di bawah itu adalah gunting gambar tersebut dan tempelkan menggunakan lem pada kertas A4. Sekarang coba masuk ke dalam kelompok dan kerjakan atau pusing. Masuk. Ya. Nah, balik. Cari koran. Oke.
Balik ke sana. Ada gunting. Ada yang gunting. Ada yang siapkan. Oke. Ini siapa pelaku? Coba. Kerjaan cepat. Waktu ini. Harus disiplin waktu juga. Manfaatkan waktu baik-baik. Coba. Ya. Yang lain? Oke. Terus. Clippingnya sudah dibuat? Sudah. Kelompok Yurvin dan Pei silakan. Dan Ano serta Marco. 10 orang yang maju untuk presentasi tadi. Dan buatnya dalam bentuk ringkasan. Satu orang pegang dia punya gambar clippingnya, satunya baca dia punya itu. Hubungan antara penampakan alam dan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Silakan, bertepuk tangan. Semangat. Selamat pagi teman-teman. Yurvin silakan. Hubungan penampakan alam dan kegiatan ekonomi. Penampakan alam pegunungan kegiatan ekonominya adalah bertani sayur atau bertani buah. Penampakan alam bertani kegiatan ekonominya penjual ikan asin, penjual makanan di tempat pariwisata. Pantai juga dapat menjadi tempat wisata, penampakan alam dan dataran rendah. Masyarakatnya berdagang, berternak ayam, sapi, babi. Penampakan alam persawahan, kegiatan ekonominya bertani padi, bertani jagung, sayur dan buah-buahan. Penampakan alam laut, kegiatan ekonominya mencari ikan dan juga nelayan. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Upin dan Kay. Silakan duduk. Dari langkah-langkah membuat clipping tadi, kalian bisa menghubungkan antara penampakan alam dan kegiatan ekonomi. Sekarang Pak Guru akan mengecek kembali pelajaran yang hari ini sudah dapat. Yang tadi kita pelajari. Yang pertama tadi kita pelajari tentang apa? Yang pertama tadi tentang membuat ringkasan. Membuat ringkasan. Pada paragraf 1 membuat ringkasan pada paragraf 1 itu tentang apa tadi? Subak tadi. Subak ada di mana? Ada di mana? Di Bali. Subak di sisi tiga subak itu ada apa? Penampakan alam yang ada di sana apa? Sawah, air, jurang dan sungai. Kalau laut itu penampakan alam secara keseluruhan. Lalu menghubungkan penampakan alam dengan kegiatan ekonomi. Pak Guru mau tanya, orang di pegunungan, dia kegiatan ekonominya apa tadi? Orang di pegunungan, kegiatan ekonominya petani, sayur, petani buah. Orang di pantai, kegiatan ekonominya apa? Berjalan kaki. Orang di dataran rendah, kegiatan ekonominya? Macam kita di dataran rendah ini? Beternak, ayam, sapi, sapi. Sekarang perhatikan lagi. Yang berikut, manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaat kalau kita bersatu? Kita hidup rukun. Apa lagi? Damai. Apa lagi? Selain rukun, damai apa lagi? Sejahtera. Dan dalam hidup kita tidak saling bermusuhan. Jadi hari ini kita belajar tentang membuat ringkasan yang artikelnya diambil dari Subak di Bali, tetapi berkaitan penampakan alam. Dari penampakan alam itu mempengaruhi kegiatan ekonomi. Kalau kegiatan ekonomi masyarakat itu akan mempengaruhi dia punya taraf hidup masyarakat. Lalu manfaat dari nilai-nilai persatuan dan kesatuan.
Manfaat dari nilai persatuan dan kesatuan yang ada pada video tadi. Dulu orang persiapan kemerdekaan mereka bersatu. Ada istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Indonesia merdeka itu karena bersatu. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini untuk yang telah kalian kerjakan LKPD yang sudah kalian kumpulkan, nanti Pak Guru akan memberikan nilai. Ya, memberikan nilai kepada kalian. Dan Marto, jangan ulangi lagi ya. Kalau ke sekolah malam harus tidur lebih cepat. Jangan sampai engkau ngantuk di sekolah, pembelajaran nanti tertinggal. Lalu untuk membuat ringkasan. Apa manfaat membuat ringkasan? Untuk saat ini manfaatnya itu kepada anak-anak sekalian hanya untuk dapat memahami isi teks. Tapi di kemudian hari kalian akan sangat merasakan manfaat membuat ringkasan. Jadi ketika membaca sesuatu, wah ini isinya ini. Kejadian ini terjadi di sini. Dia punya orang-orang yang terlibatnya yang ini. Siapa-siapa terlibat. Dari bacaan yang panjang sekitar 1-2 halaman, kamu bisa dapat membuat ringkasan menjadi lebih singkat dengan hanya beberapa kata atau beberapa kalimat. Bisa? Bisa. Bisa. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, jangan lupa sebentar untuk belajar. Lalu, sekarang kita di masa pandemi ini, corona ini, jadi jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita harus menyanyikan lagu daerah dulu, satu lagu daerah. Setelah itu kita doa. Setelah doa nanti ada lagi satu tugas untuk kamu. Tapi saya sudah kurang semangat, kita nyanyi dulu. Ya, silakan berdiri. Ya, tidak usah siapa. Ya, nyanyi silakan. Ya. Perhatikan di sini, lihat di sana. Lihat di sana tulisannya apa? Itu alamat YouTube yang harus kalian kunjungi sebentar. Minta bantuan orang tua. Di rumah kan ada HP Android. Nah, supaya menambah pemahaman kalian. Lihat situ. Secara mandiri, anak-anak kunjungi alamat berikut ini untuk menambah wawasan berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini. Jadi ada pembantu video, dia ada berkaitan dengan materi yang hari ini. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita minta kesediaan dari Kiai untuk pimpin dalam doa. Marilah teman-teman kita berdoa dan membaca. Bapa, Putra, Kudus, Amin. Bapa kami, Bapa yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan masuk ke dalam dan Bapa